Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai acara Saat Teduh pagi ini. Kita tundukkan kepala, kita buat tanda kemenangan kita, Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah kami anak-anak-Mu yang mau hadir di Saat Teduh pagi ini, yang mau mendengarkan firman-Mu, yang mau memuji memuliakan Engkau selalu ya Bapa. Bapak terima kasih atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami semalam. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu setiap hari dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami mau datang kepadamu ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memuji memuliakan Engkau. Berkatilah kami semua yang hadir di sini ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang akan melakukan pelayanan di pagi hari ini. Berkatilah juga ruangan di mana kami berada, Bapa. Berkatilah juga setiap perlengkapan yang kami gunakan untuk acara hari ini. Biarlah Engkau yang berkuasa di saat ini ya Bapa. Kami mau serahkan segala hati pikiran kami ke dalam tangan kasih-Mu saja. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan kasih-Mu karena kami percaya Engkau Allah yang maha baik. Engkau Allah yang membimbing kami, melindungi kami, menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Beracaralah ya Bapa, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada pagi hari ini kita mau datang kepadanya, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan kita. Seperti yang dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saat ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau serahkan segala perkara kita kepadanya. Karena Dialah Allah pembela kita. Bila kita naikkan pujian ini kepadanya, kita tahu Tuhan kita selalu membuka pintu buat kita. Bila kau membuka pintu, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Benar Tuhan Yesus, kami mau serahkan segala perkara kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah harapan kami Tuhan. Segala perkaraku, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka
pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Senang Tuhan Yesus, Dia yang dapat merendahkan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali mau masuk lebih dalam lagi. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan Yesus, karena Engkaulah Allah yang patut kami sembah. Kami mengangkat tangan kami mau memandang kekudusan-Mu. Bila saat ini Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Jamah hati kami Tuhan Yesus. Kami mau serahkan hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Lawat kami satu persatu saat ini Tuhan Yesus. Biar roh kami boleh naik dan memuji Engkau Tuhan. Saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, kami yakin saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tahu kerinduan hati kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu,
Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah kami semua menaikkan puji puja dan sembah Tuhan. Terpuji Engkau, Engkaulah yang kami sembah, kami puji Tuhan. Yere marakarani oshere, yeshere karalalala, yera marakarani oshere, yela marakarani oshere karalalala, yela marakarani Kirana sandara kata Malaysia mereka tes Malaysia kami sembah, mereka tes Malaysia mereka tes karana Malaysia mereka tes 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 mereka tes Malaysia mereka Hening di hadapan Tuhan. Marilah kita hening di hadapannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, karena Engkau memberi kami kesempatan lagi untuk boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kota benteng kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah anakmu Jacqueline. Pakailah dia dengan sebebas-bebasnya. Biarlah roh-Mu Tuhan yang bekerja dengan bebas. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu.
Amin. Shalom, selamat pagi ibu-ibu, teman-teman semua yang hadir pada saat teduh pada pagi ini. Pada pagi ini bacaan Injil diambil daripada Markus 1 ayat 21 hingga 28. Orang yang dirasuk oleh roh jahat. Yesus dan pengikut-pengikutnya tiba di kota Kapernaum pada hari Sabat. Berikutnya, Yesus pergi ke rumah ibadat dan mula mengajar. Semua orang yang mendengarkan dia kagum dengan cara dia mengajar, kerana dia mengajar dengan kewibawaan, tidak seperti guru Taurat. Pada waktu itu, seorang yang dirasuk roh jahat masuk ke dalam rumah ibadat dan berseru, "Engkau mahu buat apa dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Adakah engkau mahu membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau utusan yang suci daripada Allah." Yesus menengking roh itu. "Diam, keluarlah daripada orang ini." Roh jahat itu menggoncangkan badan orang itu kuat-kuat. Lalu keluar dari orang itu sambil berteriak. Semua orang sangat heran sehingga mereka bercakap sesama sendiri, "Apakah ini suatu ajaran baru? Orang ini berkuasa memerintah roh jahat dan roh jahat taat kepadanya." Demikianlah berita tentang Yesus tersebar dengan cepat ke seluruh negeri Galilea. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam renungan Injil pada pagi ini, yaitu berkenaan dengan keluarnya roh jahat apabila Yesus mengarahkan dia keluar daripada tubuh manusia itu. Mari kita sama-sama renungkan dan cuba fahami mengapa roh jahat mengenal siapa Yesus dan takut kepadanya. Kita semua yang telah biasa membaca firman Allah, pasti kita tahu siapa Yesus. Dan segala sesuatu yang berada di dunia ini mengenal dia. Yesus adalah Allah, kerana dia adalah pencipta. Dia anak Allah. Dia Tritunggal. Ini bisa didapati di Yohanes 1 ayat 1 hingga 18. Selain itu juga Yesus adalah anak Allah. Kerana dia putra Allah yang tunggal, hanya satu-satunya yang diutus untuk umat manusia. Itu juga boleh didapati di Yohanes 5 ayat 17. Yesus juga lahir dari Roh Kudus melalui seorang anak darah. Jika dia manusia biasa, dia pasti lahir melalui benih seorang laki-laki dan perempuan. Tetapi Yesus tidak. Yesus lahir dari Roh Kudus. Dan ibunya Bunda Maria, seorang perawan. Yesus juga adalah juru selamat dunia yang kita ketahui, yaitu Mesias, yang menyelamatkan semua orang berdosa di dunia ini. Itu boleh didapati di Yohanes 1 ayat 41. Yesus juga bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Ayat ini disokong dari Markus 4 ayat 39.
Jika dia adalah manusia biasa, pastinya sukar untuk melakukan mukjizat-mukjizat yang tidak bisa kita orang biasa lakukan. Tetapi menurut firman Allah ada tersebut bahwa rasul-rasulnya juga bisa melakukan mukjizat-mukjizat tetapi dengan bantuan Roh Kudus. Yesus juga mengubah hidup orang-orang yang berdosa. Ini bisa kita dapati di Roma 12. Karena apabila Allah menyelamatkan orang berdosa, orang itu pasti akan hidup baru. Mereka akan meninggalkan hidup lama. Sama seperti kisah si pemungut cukai dan juga seorang pelacur yang diselamatkan oleh Yesus. Maka mereka menjadi pengikut Yesus yang setia. Yesus juga berada di surga sekarang ini, duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah dia meninggal dan juga bangkit hidup semula. Ini menandakan dan menunjukkan bahwa kehidupan yang mengikut jalan Allah adalah kehidupan yang kekal. Ini bisa didapati di Roma 8 ayat 34. Yesus akan kembali menghakimi semua manusia. Di Matius 25 ayat 31 hingga 33. Karena di akhir zaman nanti, Yesuslah yang akan mengadili kita umat manusia. Siapa yang berdosa, siapa yang sudah bertobat, dan kembali kepada jalan yang benar. Yesus Kristus akan menerima kita yang datang kepadanya. Dia sentiasa membuka tangannya untuk menyelamatkan kita, agar kita kembali kepada Allah Bapa di surga dengan selamat bersama dengan Dia. Kita orang berdosa jangan pikir bahwa apabila kita berdosa, kita tidak akan diampunkan. Tetapi selagi kita mahu bertobat, Yesus pasti menerima kita dengan hati yang sungguh gembira. Di ayat 24, di dalam firman ini tadi, berkata begini, Engkau mahu buat apa dengan kami? Hai Yesus, orang Nazaret, adakah engkau mahu membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau utusan yang suci daripada Allah. Perkataan kami di dalam ayat itu yang dikeluarkan oleh orang yang kerasukan roh jahat, kami ini adalah maksudnya jumlah yang ramai. Jika kita baca di kisah roh jahat yang masuk ke dalam kawanan babi, nama roh jahat itu adalah legiun. Mereka adalah seperti sekumpulan tentera yang ramai. Walaupun dari mata manusia kita melihat orang yang kerasukan itu adalah seorang, tetapi roh jahat ini bisa memasuki badan kita dengan jumlah yang banyak. Dalam perkataan membinasakan, ini bermaksud nasib roh jahat adalah harus dibinasakan. Karena jika roh jahat berada di dalam tubuh manusia, manusia itu dianggap mati. Karena roh jahat yang menguasai mereka. Dalam perkataan tadi yaitu suci, bermaksud Yesus berkepribadian yang tidak tercacat celah sedikit pun, sungguh sempurna.
di sisi Allah. Di Matius 3 ayat 17. Dan dengarlah suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini bermaksud bahwa Yesuslah pilihan Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Di dalam ayat 25, Yesus menengking roh itu. Diam, keluarlah daripada orang ini. Ini adalah mengapa Yesus berbuat begitu. Inilah sebabnya. Roh jahat tidak mempunyai hak ke atas manusia kerana mereka bukan yang mencipta, tetapi mereka adalah yang dicipta. Yang mencipta adalah Allah. Jadi manusia adalah hak Allah, milik Allah. Jadi mengapa kita biarkan roh jahat itu menguasai kita? Roh jahat bersifat jahat dan merosakkan. Contoh-contoh orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat ialah sakit rohani, tidak waras fikiran dan perbuatannya, depresi yang nggak bisa dikendali, luka batin yang dalam sehingga mau membunuh diri, mencederakan diri, tidak bisa mengendalikan kehidupan walaupun perkara yang terlalu senang. Cacat anggota contohnya seperti manusia yang dilahirkan bertubuh ular. Ini selalu kita lihat di dalam laman internet berkenaan dengan manusia yang bertubuh binatang. Bersikap kasar, garang, pemarah, dan menakutkan. Ini adalah antara ciri-ciri orang yang dikuasai oleh roh jahat. Ini adalah kerana rohani mereka tertutup oleh roh kegelapan, menyebabkan mereka menjadi seperti orang buta, pekak dan bisu. Roh jahat tidak boleh tinggal di dalam tubuh manusia. Mereka harus keluar. Roh jahat datang dari amalan-amalan yang kotor dan dosa. Jadi, teman-teman, janganlah kita membiarkan diri kita melakukan amalan-amalan yang kotor dan berdosa seperti menyembah berhala, berbuat jahat kepada sesama, selalu sahaja iri hati, dengki, dan juga selalu memusuhi teman-teman kita. Tetapi ini Tuhan tidak mengajar kita untuk menjadi yang kotor dan berdosa. Dia mahu kita hidup kudus dan suci seperti Dia. Yesus juga menyembuhkan orang yang dirasuk roh jahat, bisa didapati di bacaan Injil Matius 8, 28 hingga 34, Markus 5, 1 hingga 20, Lukas 8 ayat 26 hingga 39. Ini mengisahkan roh jahat keluar dari tubuh dua orang yang kerasukan roh jahat dan masuk ke kawanan babi yang berjumlah lebih kurang 2.000 ekor dan terjun ke dalam tasik lalu tenggelam. Dua orang yang kerasukan ini tinggal di gua kuburan. Mengapa mereka tinggal di gua kuburan? Ini menandakan tanda kematian, yaitu roh kematian, kerana mereka dikuasai oleh roh kegelapan. Lihatlah teman-teman, di dalam tubuh manusia bisa tinggal 2.000 roh yang jahat. Maukah saya dan Anda hidup seperti itu? Pasti kita tidak mau.
Marilah hidup demi Allah kita. Hidup kudus, hidup suci, hidup yang kekal dan selamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita tutup saat teduh pagi hari ini dengan doa penutup. Bapa, terima kasih pagi ini kami boleh ikut saat teduh bersamamu ya Bapa. Terima kasih lawatanmu di setiap kami. Engkau tahu kerinduan kami anak-anakmu ya Bapa untuk selalu mau mendengarkan firman. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang dibawakan oleh anak kesayangan-Mu Jacqueline ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Kami begitu bersyukur ya Bapa karena begitu besar kasih-Mu kepada kami yang penuh dengan dosa. Engkau datang menyelamatkan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran bagi kami ya Bapa. Engkaulah kekuatan kami. Engkau berkuasa atas hidup kami. Engkaulah penyelamat kami. Kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Kasih-Mu memampukan kami. Kasih-Mu mengampuni kami ya Bapa. Bapa, kami mau selalu taat dan setia kepadamu ya Bapa. Kami mau selalu berjalan bersamamu. Melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan setiap hari. Kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Agar kami bisa melakukan dengan sungguh-sungguh dari pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, khususnya di sepanjang hari ini ya Bapa. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu setiap kami ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam pelayanan di komunitas pemurnian hati ini ya Bapa. Engkau berkati setiap pelayan-Mu yang melayani-Mu setiap harinya. Begitu juga keluarga mereka ya Bapa. Terutama untuk Pak Paulus dan Nufila, kiranya Engkau memberkati setiap langkah pelayanan mereka. Biar semakin banyak jiwa-jiwa yang mencari dan mendekat kepadamu ya Bapa. Engkau juga lindungi dan berkati keluarga mereka ya Bapa. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang boleh kami terima dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Berkatilah kami sepanjang hari ini ya Bapa, biar apa yang kami lakukan, kami kerjakan, kami perbuat semua hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita satukan doa kita dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Ya, mari kita foto. 1, 2, 3. Bentar ya. 1, 2, 3. Ya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.